Oke, jadi dari awal kita sendiri memang tidak menunjuk nama. Kenapa? Ini yang perlu saya jelaskan juga bahwa berbeda tindak pidana delik aduan biasa dengan delik aduan ITE. Kenapa? Kalau di ITE itu yang menjadi identitas adalah link, ya. Karena di ITE itu kita kenal ada azas anonymous, artinya bisa orang yang tidak dikenal atau menggunakan identitas palsu. Kedua, borderless, dia bisa di luar negeri dan di luar negeri juga. Dengan asas itu maka memang dari awal yang kita laporkan adalah adanya 24 link objek yang melakukan tindak pidana fitnah kepada Bapak Jokowi. Dari hasil ini rupanya penyidik sudah melakukan penyelidikan secara komprehensif, memeriksa begitu banyak saksi, menyita begitu banyak alat bukti, dan akhirnya pada suatu kesimpulan bahwa perkara ini bisa naik ke penyidikan. Intinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi benar adanya, bahwa betul telah terjadi tindak pidana fitnah dan berbagai macam lainnya. Nah, dari sini semua tinggal tugas berikut dari penyidik adalah menentukan siapa saja tersangkanya dan melengkapi alat bukti. Kami sebagai pelapor terus mengikuti perkembangan dan sampai hari ini saksi sudah diperiksa lebih dari 100 orang. Baik teman-teman kuliah Pak Jokowi, teman SMA, teman SMP, guru-guru sekolahnya, dosen dan segala macamnya. Termasuk administrasi perkuliahan beliau sejak masuk sampai akhir itu ratusan dokumen. Termasuk juga menyita ijazah-ijazah dari teman seangkatan dari tidak hanya fakultas kehutanan tapi ekonomi, hukum dan segala macamnya untuk dibandingkan, tidak lain untuk menguji kebenaran. Selama ini kan kita dengar informasi yang beredar bahwa seolah-olah lapor yang sebelumnya tidak komprehensif, sekarang di Polda sudah dilakukan secara cermat. Intinya adalah apa? Sesuai dengan perintah Pak Jokowi dengan laporannya tidak lain hanya ingin nama baiknya dipulihkan, kehormatannya dikembalikan, dan terutama soal fitnah ini bisa diuji kebenarannya. Karena fitnah ini secara agama pun dianggap lebih kejam dari pembunuhan. Dan korbannya tidak hanya Pak Jokowi, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Bayangkan di era poster seperti ini, kalau fitnah itu terus dibiarkan, itu bisa menimbulkan kegaduhan sosial. Sebagai contoh ya, di Prancis itu pernah istrinya Presiden Prancis dituduh sebagai seorang pria, dan itu sempat terjadi kegaduhan luar biasa. Jadi jangan dianggap sepele ya. Di era keterbukaan informasi, digital informasi, hal-hal yang bersifat fitnah ini memang harus diselesaikan secara hukum agar kebebasan berpendapat itu bisa berjalan secara demokratis tanpa merugikan hak pihak lain. Konstitusi kita sendiri juga menghormati adanya perlindungan pribadi setiap warga negara. Artinya orang boleh bicara apa saja, tapi tetap menghormati hak asasi setiap warga negara lain, termasuk untuk tidak difitnah. Nah, terkait dengan laporan ini, sekarang ini yang saya ikuti adalah sebentar lagi akan memeriksa lagi pendalaman ahli, dan setelah itu nanti akan dilakukan gelar untuk menentukan tersangka. Ya kita dukung saja. Ya, kembali lagi Pak Jokowi sih dari awal tidak minta buru-buru, lakukan secara hati-hati, komprehensif. Ya. Jangan sampai orang yang tidak bersalah justru ditetapkan sebagai tersangka, tapi sebaliknya orang yang sudah bertanggung jawab malah bisa lenggang bebas. Dan untuk itu saya mengharapkan dukungan dari masyarakat. Ya. Mari kita kawal proses hukum ini agar semua kebenaran terbuka, agar bisa terlihat apakah ijazah Pak Jokowi selama ini palsu atau asli. Artinya apa? Agar kebenaran bisa terungkap dan keadilan bagi Pak Jokowi bisa diwujudkan. Yes. Bang, ini kan dari kawan-kawan ini kan ingin melihat ijazah secara langsung. Tapi mungkin alasan buat mungkin dari abang ini sebagai kuasa hukum dari Pak Jokowi, kenapa sih nggak mau? Sudah ditantang kok. Pertama, ini seperti saya garis bawahi, ijazah Pak Jokowi sudah pernah ditunjukkan ke berbagai pihak. Pertama di kediamannya pada saat beberapa wartawan mainstream datang, diundang untuk dilihat secara langsung, boleh ditanya. Mereka sudah melihat langsung, bukan hanya ijazah S1 tapi dari SD, SMP, SMA, S1. Artinya barang itu ada. Kedua, di semua proses hukum selama ini beliau menunjukkan. Waktu dilaporkan di Barreskrim beliau sudah tunjukkan, waktu melaporkan balik di Polda beliau sudah tunjukkan, bahkan sekarang sudah disita. Artinya apa? Ijazah itu ada dan sudah juga ditunjukkan. Kita bertanya kenapa tidak ditunjukkan kepada pihak-pihak yang selama ini meminta ditunjukkan. Karena jujur saja kami melihat permintaan untuk ditunjukkan ini bukan untuk kebenaran, tapi justru untuk sebagai bahan mendiskreditkan kembali soal keabsahan ijazah itu. Sebagai contoh, UGM sendiri kan dengan etikat baik pernah melakukan sebuah pertemuan formal, para alumni di situ, dan ijazahnya fotokopinya ditunjukkan. Pertanyaan kenapa fotokopi? Karena memang UGM yang dia punya hanya fotokopi. Ijazah itu terbit hanya sekali, dan yang dimiliki oleh kampus adalah fotokopi.
Ya, ditunjukkan dengan tujuan adalah biar masalah ini clear, institusi sudah menyatakan sah dan teman-teman alumni menguatkan. Tapi apa yang terjadi? Diambil foto itu, dilakukan penelitian-penelitian dengan berbagai macam rekayasa teknologi, lalu akhirnya apa? Menyimpulkan bahwa itu palsu. Padahal beberapa saksi ahli juga digital forensik sudah diperiksa oleh Polda, mereka juga sudah melakukan pengecekan, itu clear and clear. Jadi kembali lagi, kenapa kita tunjukkan? Karena kita tahu kalau ini diberikan justru membuat persoalan semakin besar. Ya, isu semakin berkembang, ya, tuduhan-tuduhan semakin berkembang dan tidak ada manfaatnya. Gitu. Kembali lagi, sekali kalau menguji keaslian ijazah, apakah bisa dilihat dari mata? Kembali lagi jawabannya apa? Lapor sudah dilakukan pertama di Barreskrim, sekarang kedua kali. Bahkan yang kedua ini cukup hebat. Ijazah Pak Jokowi tidak hanya dibandingkan dengan teman seangkatnya di kehutanan, tapi dengan fakultas lain. Makanya ratusan bukti disita, termasuk penyelesaian skripsinya. Itu juga diuji dengan fakultas lain. Karena sama-sama dicetak di perdana. Betul nggak ada kesamaan dari tahun kertas, jenis tinta, segala macam. Dan semua itu sudah dilakukan oleh Polda. Yang menarik adalah nanti kita saksikan kalau memang hasil persidangan, masyarakat bisa mengikuti dan masyarakat bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan intinya Bapak Insinyur Joko Widodo menantikan itu di persidangan, Ya. benar kan? Dan beliau berjanji akan menunjukkan langsung Langsung publik pada persidangan. Ya. Selain Pak Jokowi juga kan dari Rasul juga menantikan di persidangan Bang ya. Itu apa sih Bang kalau boleh tahu, mungkin setelah naik jadi kan masih ada prosesnya itu apa aja Bang sampai ke persidangan? Oke, jadi biasanya setelah penyidikan, kemudian akhirnya mereka menetapkan tersangka. Setelah menetapkan tersangka, melengkapi alat bukti, lalu kemudian berkas ini dilimpahkan ke jaksa. Jaksa melakukan penelitian. Karena beliau yang akan bersidang. Apakah alat bukti yang ada sudah meyakinkan dirinya untuk memajukan di persidangan? Setelah jaksa menyatakan ini cukup lengkap, baru perkara ini digulirkan di persidangan. Persidangan pun yang terbuka untuk umum nanti kan di pengadilan negeri ya. Setelah itu mungkin kalau misalnya dihukum, biasanya bagi yang terhukum akan mengajukan upaya hukum, banding, kasasi, ya kita ikuti proses itu, ikuti. Bang, ini kan ijazahnya Gibran juga disenggol nih Bang. Sekarang yang sebenarnya Bang, kalau dari sisi hukumnya ini sebenarnya kesetaraannya sendiri seperti apa sih Bang? Mungkin ini sebenarnya yang berhak Kemendikbud ya? Dikti. Ya saya jawab itu dikti yang mengeluarkan rekomendasi atau penyetaraan, surat keputusan penyetaraan namanya, itu Direktorat Jenderal Dikti. Kalau itu pendidikan tinggi, penyetaraan kalau SMA juga, karena Mas Gibran itu di Orchid Park Secondary School, maka itu penyetaraannya juga di pendidikan menengah, ya. Nah, ini semua dicari-cari, sehingga betul kata Bang Rifai tadi bahwa kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini makin menjadi bola liar. Ya, ini jurus mabok yang dilakukan oleh Rasul CS, ya. Tadi kacamata. Nah, sudah lihat sendiri kan bahwa ada yang berkacamata, ada beberapa ijazah yang bisa kita bandingkan juga. Jadi ini saya anggap ini jurus mabok yang tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Intinya begitu. Tapi Bang ada Bang tadi bilang 2 tahun aja Memang di Orchid Park Secondary School itu 2 tahun. Nah, itu kan sudah dijelaskan tadi bahwa kenapa dia 2 tahun aja, harusnya 4 tahun, ya. Kenapa 2 tahun aja? Karena dia sudah lulusan SMP, dibawa jasanya ke sana, sehingga dia ngambil, ya, ada yang ekspres namanya. Itu 2 tahun, gitu loh. Saya juga sudah berbicara kemarin sama teman sekolah dan teman kuliah MBA ya di Singapura. Itu saya sudah ngobrol dengan temannya Mas Gibran gitu loh. Dan itu sudah mendapatkan penjelasan karena dia tahu bahwa kita akan mengklarifikasi di media gitu loh. Itu tugas kita juga ya di media Bapak. Cuma ada bedanya sekarang. Jadi kalau ijazah Gibran yang sekarang dipersoalkan, mereka sudah lebih hati-hati. Ya. Mereka menggunakannya lebih agak meragukan. Ya. Kalau meragukan, it's okay. Karena pada saat Anda bilang ini palsu, selesai. 100% palsu, ini Selesai. ada konsekuensi. Kembali lagi loh, ini ada kebebasan demokrasi, tapi juga ada hak setiap warga negara yang harus dihormati. Bukan kita bisa seenaknya gitu. Dan yang kedua adalah sebenarnya dengan munculnya kasus Gibran, buat kami, saya kan kebetulan hanya megang Pak Jokowi, ini semakin menguatkan bahwa yang selama ini yang dilempar oleh mereka itu lebih kepada tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Iya, tuduhan palsu. Karena secara logis saja gitu ya, masyarakat bisa menilai apa mungkin sih ijazah Pak Jokowi
dari SD, SMP, SMA, S1 palsu semua. Jadi gila. Bahkan tidak punya ijazah. Setelah kata itu, Pak Menteri. setelah itu katanya anaknya juga begitu. Apa kita bisa semudah itu gitu ya? Dan yang Mempercayai informasi seperti itu. Jadi buat saya dengan semakin berkrisis ini semakin menguatkan bahwa apa yang diupayakan mereka selama ini bukan mencari kebenaran, tapi lebih untuk mendiskreditkan, dan tentunya ini semua memiliki konsekuensi. Oke, Bang, tapi ada tanggapan dari Pak Jokowi sendiri nggak sih soal yang pihak sana juga yang soal ijazah palsunya dan ada respon? Saya belum komunikasi terkait itu ya, tapi kalau saya sih melihat dari langkah-langkah yang dilakukan selama ini, buat saya Pak Jokowi sendiri melihat Gibran ini kan juga, sekalipun anaknya, beliau juga manusia dewasa sebagai pejabat negara ya, dia juga membiarkan Mas Gibran untuk melakukan pembelaan sesuai versinya. Dan saya sih kalau lihat ya, ini hanya persoalan, sebenarnya kan undang-undang itu jelas, ijazah SMA, SMK, aliyah, dan setara, sederajat. Semua orang bisa menilai lah, apakah lulusan Amerika itu sederajat atau tidak. Ya. Dan itu buat saya dan pandangan hukum saya, ini kewenangan KPU. KPU dan untuk menilai. dikti. Kalau dikti menyetarakan. Penyetaraannya. Tapi untuk menilai ini sederajat tidak sederajat ada di KPU. Dan faktanya rapat KPU memutuskan lolos. Ya. Oke. Tapi kemarin KPU mau bikin aturan bahwasannya untuk data capres dan cawapres itu akan dirahasiakan. Dan tadi ini kita dengar bahwasannya aturan tersebut dibatalkan. Kalau itu gini, jadi saya komentari sedikit aja. Pertama, ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh KPU kemarin mengeluarkan SK KPU itu, SK ya, jadi sifatnya adalah besiking, bukan regeling, keputusan, bukan peraturan. Itu lebih mendudukan posisi hukum yang ada di Indonesia, di mana kita mengadopsi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan diatur 2 data terkait dengan hasil evaluasi pendidikan, kedua hasil evaluasi kesehatan, itu data yang dilindungi yang tidak bisa dikeluarkan. Lalu berdasarkan ini dikukuhkan dalam SK KPU agar semua jajaran di Indonesia memahami itu. Karena memang sekarang ini kan sedang banyak gerilya untuk minta ijazah, selain Pak Jokowi maupun Mas Gibran. Agar tidak terjadi miskomunikasi, akhirnya dikeluarkan SK itu. Secara jujur, mungkin kenapa ini dicabut, karena kemarin saya melihat ada 16 item yang dianggap dalam perlindungan Undang-Undang PDB. Termasuk PKI. Nah, sementara kayak PKI ya, terus keterangan pengadilan. Menurut saya itu kan Itu umum. ya. Jadi mungkin menurut saya ini lebih kepada koreksi. Bagus paling enggak. Ya. Mereka melakukan koreksi dulu agar apa betul-betul SK ini sesuai dengan peraturan. Pertanyaannya, sekarang kalau dicabut gimana? Apakah bisa saya enaknya minta? Tetap tidak. Karena hukum ini diatur oleh undang-undang dan sampai ini tetap berlaku. Ya. Makanya kalau kami selama ini confident. Kalau keberatan silakan ke KIP. Kami melayani gitu. Kalau Anda merasa punya dasar hukum. Karena kami juga meyakini bahwa ini data tertutup yang nggak bisa dibuka. Dan satu Mbak, Undang-Undang PDB ini bukan hanya berlaku di Indonesia. Di seluruh dunia mengadopsi undang-undang itu hanya Kompas. Sama. Kenapa? Karena kemajuan teknologi data informasi sekarang banyak data pribadi disalahgunakan untuk menipu, mencuri uang dari rekening dan segala macam. Dan memakai data orang lain. Dan memakai data orang. Akhirnya apa? Dibuat undang-undang itu. Jadi ini bukan sesuatu yang berlebihan ya. Dan KPU langkah koreksinya menurut saya positif. Dan bukan berarti bahwa ijazah itu bisa keluar tanpa pertanggungjawaban. Jadi intinya Pak, benang merah tulisan Prof. WKS ada dong dalam perkara kasus. Oh jelas banget, I'm scared. Ya, jadi sabar teman-teman, kita ikuti desak Polda dan besok saya akan mulai bergerilya di Polda Metro Jaya lagi ya, tolong diliput. Ya, saya akan mendesak Polda Metro segera lakukan. Oke, tapi menariknya ini kan kemarin Pak Jokowi juga sempat mengatakan bahwa ada yang menunggangi di balik kasus ini gitu. Sampai ijazah Pak Jokowi disebut palsu, terus juga sekarang disenggol juga ijazahnya Gibran. Mungkin juga nanti Jan Etes katanya Pak Jokowi juga ijazahnya bakal kesenggol juga nih Bang. Ini sebenarnya sosoknya siapa sih Bang yang sebenarnya? Udah ketahuan belum sih sosoknya? Oke, jadi pertama bahwa yang disampaikan Pak Jokowi itu adalah analisis beliau. Jadi lebih kurang adalah prediksi saya, ini ada orang besar di belakangnya. Menurut saya tidak hanya beliau, saya juga memprediksi seperti itu. Kenapa? Karena ini upaya yang dilakukan itu sudah cukup lama, dari 2022, 3 tahun sampai hari ini. Dan yang cukup menarik adalah, tadinya kita menganggap, kebetulan saya kan menangani dari 2023 ya. Tadinya kita pikir, ini hanya gimmick karena menjelang pemilu. Tapi ternyata setelah beliau turun, semakin kencang. Dan saya sih cukup respect Pak Jokowi itu melayani semua upaya hukum.
Padahal juga nggak jelas siapa di Liga Seninya. Tidak mundur. Digugat di Jakarta Pusat, di Sleman, di Surakarta. Sekarang masuk lagi CLS lagi. Masuk lagi CLS baru Iya. kan? Dilaporkan LP. pidana di Barreskrim, dilaporkan lagi di Polda. Jogja. Dia ikuti semua. Jogja. Beliau tidak merasa, oh saya pejabat tengah, dia ikuti semua. Dia jawab satu persatu. Ini kan program pendidikan hukum yang bagus. Ya. Luar biasa. Dan pada akhirnya dia terpaksa menggunakan upaya hukum tidak lain, biar ini tuntas. Ya. Berkali-kali dia dituntut, dia ikuti saja. Sekarang dia melakukan upaya hukum, dan tujuannya lagi-lagi ya, bukan untuk mempidana masyarakat, tapi lebih kepada untuk memberikan Pendidikan. penghormatan dan nama baik. Dan Bang, pendidikan. mungkin baik lagi ke Gibran ya. Ada nggak sih dampak yang dialami sama Mas Gibran sampai saat ini soal hal yang terjadi saat ini? Mungkin ini yang jawab langsung. Ya, karena beliau. Jadi kalau terkait Mas Gibran, tentunya ada dampak. Dampaknya apa? Ya, 2009 dong. Inilah yang dikategorikan tadi bahwa ada orang besar dan lain sebagainya mengorkestrasi ini. Tapi jangan lagi nih sekarang saya lagi pakai baju hitam nanti dipelesetkan lagi sama teman-teman ya. Intinya bahwa itu pasti ada efek-efek yang akan diterima Mas Gibran sendiri. Tetapi apakah Mas Gibran menerima itu? Oh, kita hadapi bos, fight kita bos, ya kan? Intinya seperti itu, bahwa kemudian dampaknya itu paling yang mereka pikirkan para penghasut ini bagaimana melumpuhkan 2029. Padahal Mas Gibran sendiri belum tentu mikir itu 2029, ya kan? Kan masih terlalu jauh ya. Oke, tapi Abang bisa membaca bahwa ini terindikasi targetnya bukan dari Jokowi, tapi iya kalau mau bicara ini pemaksulan justru gimana caranya ada yang gantiin Gibran kan gitu nyatanya kan, tapi udahlah ya, kita lihat mampukah mereka melakukan itu, bisakah dimaksulkan, tentu dengan alasan-alasan tentu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Oke, Bang, menegaskan berarti satu lagi Bang, menegaskan berarti semua polemik yang ada saat ini bermaksud untuk menggiring ke pemakzulan Gibran. Oh iya pasti, karena apa bahasanya tadi, bapak dan anaknya tuh, apalagi perwayangannya jelas kan, jelas nggak perwayangannya, ya itu aja gitu loh. Jadi sudahlah, oke, kita lihat saja nanti seperti apa, tapi apapun itu saya yakin betul Mas Gibran kita hadapi bersama-sama. terus ada penggoda dong Bang kalau kayak gitu di belakang ini. Ya, who knows, tapi yang jelas ada, tetapi samar. Oke? Siap, Bang. Oke. Makasih ya.